We attach as preamble to our constitution the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Apa kau bikin kah? Ini lagi nonton tentang sejarah lahirnya Pancasila. Oh iya, bagaimana pandangan tentang sejarah lahirnya Pancasila? Dan menurutku Pancasila itu lahir sebagai dasar negara juga. Kalau dari saya secara pribadi, dalam setiap perjalanan sejarah Indonesia, Pancasila itu hadir sebagai benang merah yang menyatukan keberagaman di bangsa ini. Tapi tidak hanya sebatas dasar negara, tapi Pancasila merupakan cerminan dari perjalanan panjang yang telah dilewati oleh bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila sebagai simbol kebanggaan, penegasan bahwa Indonesia adalah satu, meski berbeda-beda. Tapi tuh, waktu Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, dan kali ini masih dihadapkan oleh pertanyaan dasar, yaitu apa yang akan menjadi dasar negara yang baru lahir ini. Nah, maka dari itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno dengan tegas memperkenalkan Pancasila sebagai 5 prinsip yang menjadi cerminan dari jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Nah, 5 prinsip ini lahir atas kesadaran mendalam terkait pentingnya sebuah persatuan di tengah perbedaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang menjadi fondasi untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Nel, itu Anil. Hai Anel, sini gabung. Halo guys, tunggu. Lagi bahas apa sih? Ini lagi bahas Pancasila sebagai dasar negara. Tapi kalian tahu nggak sih guys, Pancasila ini sebagai jadi dasar negara kita menghadapi berbagai macam ujian loh. Oh ya? Ya, jadi gini guys, seiring berjalannya waktu, Pancasila itu menghadapi berbagai macam ujian. Di era Orde Lama, ideologi ini menjadi benteng yang melindungi bangsa kita dari pengaruh asing yang ingin menguasai. Namun tak jarang juga Pancasila dijadikan alat dalam memperebutkan kekuasaan. Oh, berarti banyak pihak-pihak tertentu yang menjadikan Pancasila sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan ini. Nah, betul sekali. Di masa Orde Baru, Pancasila diresmikan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pemaknaan Pancasila seringkali menyimpang dari esensinya. Seringkali digunakan dalam memperkuat kekuasaan tanpa memperhatikan keadilan sosial. Oh, makanya di era sekarang demonstrasi itu sering dilakukan untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, bukan hanya sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan. Memang sih Pancasila bukan sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan. Kalian tahu nggak kejadian Trisakti tahun 1998?
menjabat? Tahu-tahu? Nah, kejadian ini menjadi bukti nyata di Reformasi 1998 menjadi titik balik yang penting bagi Indonesia. Pancasila kembali ditempatkan pada posisinya sebagai ideologi yang mengutamakan keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia yang membuka lembaran baru bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Astagfirullah. Pelan-pelan Pak Sopir. Mau ke kemana Kak? Buru-buru sekali. Kalian mengganggu saja. Ayo, sini ikut nih. Kemana weh? Mau kemana Kak? Di demo. Mau apa lagi? Gini, mau demo untuk kembali menegakkan Pancasila sebagai dasar negara. Karena toh sekarang Pancasila itu dijadikan alat untuk merebut kekuasaan, untuk memperkuat kekuasaannya yang sudah menjabat. Nggak mau saya ikut demo deh. Saya juga nggak mau. Nggak lihat itu matahari. Panasnya belum lagi debu di jalan. Terus nanti didorong-dorong Ki. Astaga nggak mau saya ikut. Jadi begini Pak Lek. Kalau misalkan kalian tidak ikut, setidaknya kalian menyuarakan saja di sosial media. Nah, sekarang tuh sudah era digital nih, era globalisasi. Di era ini, itu menjadi peluang sekaligus tantangan untuk merubah tatanan Pancasila. Tapi peluang dan tantangan apa yang kamu maksud? Nah, begini, di tengah perubahan arus yang cepat, Pancasila tetap relevan. Di tangan generasi muda, Pancasila dihidupkan kembali, diterjemahkan dalam konteks yang sesuai dengan zaman, namun tetap pada prinsip-prinsip dasarnya. Oke, jangan nyepelek kalian ikut dah. Mau pergi saya. Nah. Pancasila adalah warisan yang tak ternilai, bukan hanya bagi generasi sekarang, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Sebuah warisan yang mengingatkan kita akan pentingnya persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Dalam setiap tantangan yang dihadapi bangsa ini, Pancasila akan terus menjadi bintang penuntun, menjaga kita tetap utuh sebagai bangsa yang berdaulat dan berkeadilan. Menjaga jati diri bangsa dalam setiap lintasan zaman.